Sinopsis Nakusha ANTV episode 64 hari ini Senin tanggal 11 September tahun 2017 part 1. Digu ingin membawa Nakusha ke RSJ kala menemukan Nakusha. Sinopsis Nakusha kali ini dimulai ketika Digu sedang kesal dan menuangkan minuman ke lukanya. Nakusha datang menghentikan Digu. Nakusha memperhatikan luka Digu dengan sedih. Ia teringat saat Data sedang terluka di hutan. Nakusha mengambil dupatanya dan menutup luka Digu dengan penuh perhatian. Kejadian di hutan bersama Data pun terulang kembali. Nakusha tidak peduli Digu melarangnya membalut luka. Setelah selesai, Nakusha mengatakan kepada Digu agar tidak membuka perban, karena darah akan kembali keluar. Nakusha berjalan pergi dengan gaya anak-anak yang saat ini melekat padanya. Malam hari tiba, Mai di rumah bersama dengan Badsaah dan Baban. Sedangkan Naksuha sedang tidur di kasurnya. Mai kemudian menyuruh Digu untuk makan. Digu tahu Mai belum makan dan memberikan makanan itu. Keduanya malah saling dorong piring. Mai bertanya pada Digu tentang kemarahannya pada Nakusha. Digu mengatakan jika Nakusha perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Mai terkejut dan menegur Digu. Mai tidak mau Digu membahayakan Nakusha hanya karena Nakusha mengingatkan Digu akan masa lalunya. Mai meminta Digu agar menyembuhkan luka hatinya seperti yang sudah-sudah. Namun Digu mengatakan tidak akan bisa karena ada sesuatu yang memang tidak akan pernah bisa disembuhkan dengan apapun. Digu menyatakan tetap ingin mengirim Nakusha ke rumah sakit jiwa. Mai mencoba bernegosiasi dengan Digu agar tidak membawa Nakusha ke rumah sakit jiwa dengan menunjukkan banyak perhiasan. Digu heran karena Mai begitu suka merawat orang menjadi anak angkat. Digu tidak mengambil perhiasan dan malah menggoda ibu angkatnya itu. Mai kemudian menyuapi Digu dengan tangannya. Digu menggigit tangan Mai bercanda. Setelah itu Mai mulai melakukan puja. Nakusha terbangun mendengar arti. Nakusha duduk di samping Mai dan terus menatapnya. Mai bertanya apa yang sedang Nakusha lihat. Nakusha memberi tanda jika bindinya telah hilang. Nakusha berjalan ke jendela mengambil bindi. Di luar rumah Kala datang dan melihat ke arah Nakusha. Di saat bersamaan Nakusha berbalik ke Mai. Kala tidak melihat Nakusha dengan jelas. Part 2. Akhirnya Digu sadar dan mau menerima Nakusha. Pertama kalinya Digu membuat Nakusha nyaman. Kala menanyakan Digu pada penduduk desa. Sekali lagi Kala melihat ke arah jendela di mana Nakusha berdiri namun membelakanginya. Kala mulai curiga seperti mengenali punggung gadis yang ternyata Nakusha. Namun Kala hanya melihat Mai saat memperhatikan jendela. Kala pun kembali ke mobilnya. Di tempat lain, Digu sedang sendirian mengingat perkataan Mai tentang Nakusha dan masa lalunya. Digu teringat masa lalunya saat ada seorang pria sedang memukul wanita. Digu mulai bermain harmonika. Badsaah datang dengan biola, mereka bermain musik sama-sama. Sebuah mobil datang. Kala keluar dari mobil, Digu dan Badsaah melihatnya. Badsaah mengatakan jika wanita Kala terlihat sangat licik namun mampu memberikan uang yang banyak. Digu menyuruh Badsaah untuk pergi karena ia ada urusan dengan wanita tersebut. Kala menemui Digu dan mulai berlagak baik. Digu tampak tidak peduli dan melihat ke arah lain dan berdiri. Kala memamerkan banyak uang di tas yang ia bawa kepada Digu. Namun kali ini Digu menolak pekerjaan yang diberikan Kala. Kala berusaha membujuknya terus-menerus. Digu melihat uang dan mulai mencibir Kala.
Beberapa waktu yang lalu Kala mengaku bangkrut dan sekarang membawa banyak uang. Digu mengatakan jika firasatnya benar, Kala merupakan wanita yang bermasalah. Digu menyatakan tidak ingin berurusan dengan orang yang masalah. Kala terus membujuk namun gagal. Kala melihat Digu sangat membenci wanita. Digu sangat marah saat Kala menyinggung masalah keluarganya. Kala kembali membahas tentang balas dendam dan sangat membutuhkan bantuannya. Digu menanyakan kenapa Kala memilihnya sementara di luar sana banyak orang yang bekerja dengan uang. Kala mencoba membujuk Digu lagi dan mengatakan hanya Digu yang bisa. Digu berjalan pergi. Kala dengan tas uangnya kembali ke mobil. Kala mengingat pertemuannya dengan Datta dan juga pembicaraannya dengan Nana Sahib. Kala mengingat Sudarshan yang juga menolak untuk membantunya dan sekarang Digu juga menolak untuk membantunya. Sebuah mobil menghentikannya. Kala keluar dengan marah. Nana Sahib keluar mobil dan membuat Kala terkejut. Nana Sahib mengancam Kala agar mau berbicara dengannya. Anak buah Nana Sahib memeriksa mobil dan menemukan paket obat-obatan. Nana Sahib menanyakan sejak kapan Kala melakukan bisnis tersebut. Seolah Kala tahu siapa Nana Sahib sebenarnya lalu mencibir. Kala tidak senang dengan Nana Sahib namun ia tidak bisa melakukan apapun selain menurut. Keesokan harinya Nakusha dan anak-anak bermain. Tidak sengaja tongkat jatuh ke punggung Digu. Semua mulai tegang dengan kemarahan Digu. Digu mendekati Nakusha yang ketakutan. Digu teringat percakapannya dengan Mai. Digu kemudian tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa. Nakusha dan anak-anak lega. Digu bergabung untuk bermain. Kedekatan Digu dan Nakusha mulai terjalin. Itulah sinopsis hari ini Senin tanggal 11 September tahun 2017. Silahkan subscribe channel ini untuk dapatkan update sinopsis